Halo, balik lagi di channel Tabir Hitam. Kali ini kita akan masuk ke dalam salah satu arsip kriminal paling aneh dan mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah. Herman Misteri Hinterkaifeck. Bayangkan kalian tinggal di sebuah peternakan terpencil, jauh dari tetangga. Lalu tiba-tiba kalian menemukan jejak kaki di atas salju yang mengarah tepat ke rumah kalian. Tapi anehnya, tidak ada jejak kaki yang keluar. Berhari-hari kalian mendengar suara langkah kaki di loteng, menemukan koran asing yang tidak pernah kalian beli. Sampai kunci rumah hilang secara misterius. Inilah yang dialami keluarga Gruber sebelum sebuah tragedi besar terjadi di malam 31 Maret tahun 1922. Tapi yang paling bikin merinding bukan cuma soal kejadiannya, melainkan fakta bahwa sang pelaku diduga tetap tinggal di rumah itu, memberi makan ternak, dan memasak di dapur selama berhari-hari. Sementara jasad para korban ada di dekatnya. Mari kita ungkap tabir kelam di balik tragedi Hinterkaifeck. Peternakan Hinterkaifeck terletak sekitar 70 km di utara Munich. Di sana tinggal keluarga Gruber yang terdiri dari 6 orang. Andreas sang ayah, istrinya Zilia, putri mereka Victoria, 2 cucu mereka, dan seorang pelayan. Keluarga ini dikenal sangat tertutup, bahkan terkesan menutup diri dari warga desa sekitar. Lokasi rumah yang dikelilingi hutan lebat membuat tempat ini sangat terisolasi, di mana suara sekecil apapun dari dalam rumah tidak akan pernah sampai ke telinga tetangga. Suasana sepi dan jarak yang jauh dari keramaian inilah yang menjadi panggung sempurna bagi teror yang akan datang. Keluarga Gruber, dengan segala rahasia yang mereka simpan, hidup dalam dunia mereka sendiri, tidak menyadari bahwa seseorang dari luar telah mengintai dan bahkan sudah berada di antara mereka, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Beberapa hari sebelum tragedi, Andreas Gruber mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia menceritakan kepada tetangganya tentang jejak kaki misterius di salju yang menuju ke lumbung mereka, namun tidak pernah kembali ke hutan. Seolah-olah ada sosok tak terlihat yang masuk ke properti mereka dan tidak pernah pergi. Tidak hanya itu, ia juga sering mendengar suara gaduh dari loteng. Seperti ada orang yang berjalan di atas kepalanya saat malam hari. Bayangkan, mendengar suara langkah kaki di rumahmu sendiri. Padahal kamu tahu, semua anggota keluarga sudah tertidur. Rasa takut dan curiga pasti menyelimuti. Meski sudah merasa terancam dengan semua kejadian aneh ini, Andreas tidak melaporkannya ke polisi, dan justru memilih untuk menghadapi situasi itu sendirian. Sebuah keputusan yang pada akhirnya berakibat fatal. Pada tanggal 31 Maret tahun 1922, seorang pelayan baru bernama Maria Baumgartner tiba untuk bekerja. Itu adalah hari pertamanya, sekaligus hari terakhir bagi semua orang di sana. Beberapa hari berlalu tanpa ada kabar dari keluarga Gruber. Kecurigaan warga mulai muncul saat cucu Andreas tidak masuk sekolah dan kiriman surat mulai menumpuk di kotak pos mereka. Awalnya, warga mungkin berpikir mereka sedang pergi atau sibuk. Tapi, insting mengatakan ada sesuatu yang salah. Baru pada tanggal 4 April, setelah 4 hari penuh keheningan yang janggal, beberapa warga desa memberanikan diri mendatangi lokasi. Apa yang mereka temukan adalah pemandangan yang akan menghantui mereka selamanya. Mereka menemukan seluruh anggota keluarga sudah tidak bernyawa di area lumbung dan rumah, tewas secara brutal. Namun yang lebih aneh, kondisi rumah justru terlihat seperti masih ada penghuninya. Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan hal yang sangat tidak masuk akal. Meskipun keluarga itu diperkirakan meninggal sejak Jumat malam, tetangga masih melihat asap mengepul dari cerobong asap pada hari Sabtu dan Minggu. Ini menandakan ada seseorang yang menyalakan api untuk memasak atau menghangatkan diri. Bahkan saat warga masuk, semua ternak di kandang dalam kondisi kenyang karena baru saja diberi makan. Dan ada sisa makanan di dapur yang menunjukkan seseorang baru saja makan di sana. Artinya, sang pelaku tidak langsung melarikan diri setelah melakukan perbuatannya. Ia menetap di rumah itu bersama para korban selama berhari-hari. Ia tidur di sana, makan di sana, dan mengurus ternak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara mayat keluarga Gruber
tergeletak tak jauh darinya. Perilaku ini sungguh di luar nalar manusia. Polisi Jerman segera meluncurkan penyelidikan Besserwisaren dengan memeriksa lebih dari 100 tersangka. Berbagai kemungkinan motif diselidiki, mulai dari perampokan hingga dendam pribadi. Namun, anehnya, uang dan barang berharga di rumah itu sama sekali tidak diambil. Jika bukan perampokan, lalu apa? Apakah ini murni tindakan kekerasan tanpa alasan? Keanehan lain muncul bertahan-tahan kemudian. Senjata yang digunakan, yaitu sebuah beliung, baru ditemukan saat rumah itu dihancurkan, tersembunyi dengan rapi di balik dinding. Seolah pelaku sengaja menyembunyikannya untuk menghilangkan jejak. Karena minimnya teknologi forensik pada zaman itu, dan hilangnya banyak bukti fisik, kasus ini tidak pernah terpecahkan. Setiap petunjuk yang ada justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, membuat kasus Hinterkaifeck menjadi salah satu misteri pembunuhan paling membingungkan dalam sejarah. Hingga hari ini, siapa sosok yang bersembunyi di loteng keluarga Gruber tetap menjadi misteri yang dibawa mati oleh pelakunya. Hinterkaifeck kini hanya menyisakan lahan kosong dan sebuah monumen peringatan akan tragedi yang tak terlupakan tersebut. Kasus ini menjadi pengingat yang mengerikan bahwa terkadang bahaya terbesar datang dari tempat yang tidak kita duga, bahkan dari dalam rumah kita sendiri. Menurut kalian, siapa orang yang sanggup tinggal di rumah itu setelah melakukan aksinya? Apakah dia orang yang dikenal keluarga atau orang asing yang kebetulan lewat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode Tabir Hitam berikutnya.